Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kembali kita dimudahkan untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta beliau dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemarin kita mengawali kajian kita dengan menyampaikan kiat-kiat mengatasi hati yang sedang gundah gulana. Kiat pertama yaitu membaca Al-Quran. Kiat kedua sholat malam. Kiat ketiga berteman dengan teman yang solih. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 119 Surat At-Taubah 119, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah juga berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun
illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, yakni pada hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah, dengan kita memiliki teman yang baik, teman yang soleh, akan dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam membentuk kepribadian kita, sifat-sifat dalam diri kita. Maka tidak heran apabila Rasulullah SAW memperingatkan kita agar menjauhi teman-teman yang buruk, menjauhi teman yang jelek. Nabi mengumpamakan teman yang baik seperti kahamil miski, seperti penjual minyak wangi, sedangkan teman yang jelek atau buruk seperti nafikhul kir, seperti pandai besi, pandai, yang apabila kita mendekat kepadanya, minimal baju kita baunya tidak sedap, dan terkadang kita akan kepercikan apinya sehingga akan melobangi baju kita dan mengenai kulit kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, la yambaghi lil aqil ayastakhiffa bisalasah. Wajib bagi orang yang berakal untuk tidak meremehkan 3 golongan: al-ulama wal umara wal ikhwan, yaitu yang pertama ulama, yang kedua umara, para pemimpin, yang ketiga teman-teman atau ikhwan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang meremehkan ulama akan kehilangan akhiratnya, akan hilang akhiratnya. Ketika ulama mengingatkan tentang nasihat-nasihat kebaikan, dia nggak akan menerima, sebab dalam dirinya telah terjangkiti kesombongan, yakni meremehkan ulama. Kalau pengagungan kita terhadap ulama itu mulai hilang, maka akan luntur pula agama kita. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan pemimpin. Ketika kita meremehkan pemimpin, akan hilang dunia kita, sebab mereka yang memegang urusan kita. Yang ketiga, ikhwan, teman-teman, jangan remehkan mereka. Apabila kita meremehkan mereka, maka akan hilang wibawa dan kehormatan kita. Ya, memperbanyak teman minimal akan menambah orang-orang yang mendoakan kita saat kita meninggal dunia. Misalnya, kita punya teman, lalu mendengar kematian kita, minimal mereka mendoakan kita, karena kita kenal dengan mereka, minimal, itu minimal. Apalagi kalau teman itu teman yang soleh, yang selalu mengajak kepada akhirat. Nah itu jamaah, kiat yang ketiga saat kita mengalami gundah gulana, gelisah dalam jiwa. Berikutnya, mari kita lanjutkan membacakan tafsir surah Ar-Ra'du ayat yang kemarin tentang sifat ulul albab yang pasti akan bahagia dan mendapatkan pahala yang besar. Yang pertama, sifat ulul albab al-wafa'u bil ahdi. Mereka memenuhi janji-janji. Yang kedua, adamu naqdil misaq, tidak melanggar perjanjian.
Sifat ketiga, silaturahmi wa riayati jami'il huquq al-wajibah lillah walil ibad. Menyambung silaturahmi dan menjaga semua hak-hak kewajiban, baik itu hak Allah ataupun hak sesama Bani Adam. Yang keempat, al-khaufu minallah. Ulul albab itu orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga dia berusaha meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan melakukan segala bentuk muraqabah, yakni menyadari bahwasanya Allah selalu mengawasi dan melihatnya, serta al-khasyah, memiliki rasa takut yang disertai pengagungan dan pengetahuan tentang yang kita takuti, yaitu Allah. Kemudian sifat yang kelima, al-khaufu minal azab. Ulul albab itu orang yang takut terhadap siksa. Takut terhadap siksa, sehingga mereka selalu waspada dalam kehidupannya, jangan sampai perbuatannya mendatangkan siksa Allah di akhirat kelak. Sebab mereka menyadari semua yang dilakukan di dunia pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, as-sabru, sabar dan tabah. Ya. Mereka ridha dengan qada dan qadar Allah. Mereka ridha dengan ketetapan Allah ketika menimpa mereka. Kesabaran mereka saat menghadapi takdir-takdir Allah, termasuk musibah-musibah, itu betul-betul hanya mencari ridhonya Allah, bertujuan mendapatkan pahala dari Allah, bukan riya, ingin dilihat manusia, bukan pula sum'ah, ingin didengar oleh manusia. Kemudian yang ketujuh, iqamatus shalah, menegakkan sholat. Mereka menegakkan sholat dengan sempurna tentunya. Ya. Kemudian yang kedelapan, al-infaqu fi wujul khair. Ulul albab itu selalu berinfak dalam perkara-perkara kebaikan. Di mana ada jalan kebaikan, mereka selalu hadir di situ, menginfakkan harta mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Bahkan Zubair bin Awam radhiyallahu an itu pernah berpesan, barang siapa di antara kalian mampu memiliki amalan andalan yang tersembunyi, maka lakukanlah. Jadi minimal kita punya amalan andalan yang kita sembunyikan, yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kemudian sifat ulul albab yang kedelapan, yang kesembilan, ini yang kita bahas kemarin belum selesai, muqabalatu sayyiati bil ihsan, membalas keburukan dengan kebaikan, alias memaafkan. Dan ini perbuatan yang sangat baik, bahkan termasuk calon, ya, sifat calon penghuni surga. Wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang mampu menahan marahnya padahal mereka sanggup untuk melampiaskan. Dan ini juga termasuk sifat dari ibadur rahman yang diabadikan dalam surat Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, baik dengan ejekan, hinaan, cacian, qalu salama, mereka membalas dengan mengucapkan salam, yang ucapan kebaikan. Bahkan wa idza marru bil lagwi marru kirama,
Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan keburukan, perbuatan yang sia-sia, yang tidak berfaedah, maru kiroma, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya, nggak ikut-ikutan. Jadi orang yang betul-betul hamba Allah yang sejati tidak melakukan perbuatan sia-sia, tidak melakukan perbuatan yang tidak berfaedah. Bahkan mereka selalu mengamalkan sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah, ikutilah perbuatan keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Bahkan dalam hadis Ahmad, riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan tamhuha. Apabila kamu mengerjakan suatu amal keburukan, imbangilah dengan mengerjakan amal baik, maka amal baik itu akan menghapusnya. Masya Allah ya, ini diantara ciri-ciri ulul albab. Bahkan dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapus keburukan. Masya Allah. Ini kaum muslimin, kesempatan bagi kita di bulan Ramadan untuk melatih kita agar supaya kita memiliki hati yang bersih. Karena Ramadan bukan hanya melatih kita untuk bertakwa secara lahiriah saja, meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang menggugurkan pahala puasa, namun puasa juga memiliki tujuan menjadikan hati kita hati yang sehat, hati yang selamat. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Hudzaifah Al-Yamani dalam hadis Ahmad yang merupakan ucapan beliau sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini akan kita sebutkan beberapa faedah tentang karakteristik yang ke-9 dari ulul albab. Sifat ke-9 dari ulul albab, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini sekali lagi tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sanggup bersabar. Dalam surat Fussilat ayat 35, setelah sebelumnya ayat 34, Allah menyebutkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka seakan-akan tidak ada antara dirinya dengan dirimu permusuhan. Ya, yang tadinya permusuhan maka menjadi persahabatan kasih sayang, waliyun hamim. Hilang sudah kebencian di antara mereka. Wa ma yulaqqaha, dan sifat ini tidak akan diberikan, tidak akan diperoleh illal ladzina sabaru, kecuali untuk orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha,
illa dzu hadzin azim, dan tidak akan diberikan kecuali kepada mereka pahala yang besar, bagian yang besar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan memaafkan kesalahan saudara kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan pula kesalahan kita, bahkan akan menghilangkan dendam di antara kita. Apabila kita memaafkan saudara kita, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberlakukan tuntutan di akhirat. Allah dalam surat An-Nur ayat 22 berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, ya, ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Mereka bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang muhajirin yang berhijrah fi sabilillah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat yang barusan saya bacakan ini salah satu contoh nyata, kisah nyata yang Allah abadikan dalam surat An-Nur ayat 22 tadi, yaitu tentang kisah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika putri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, istri Nabi tercinta, difitnah, dituduh berzina. Termasuk yang menuduh beliau adalah Mistah bin Usasah. Dia adalah saudara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sepupu. Dia tuh seorang yang miskin, fakir, kerabat Abu Bakar yang selama ini ekonominya disubsidi oleh sahabat Abu Bakar. Jadi tiap bulan dikasih belanja sama bahan pokok, ya. Mistah bin Usasah radhiyallahu an. Kemudian ketika fitnah menimpa keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebarkan oleh orang-orang munafik di kota Madinah, Mistah bin Usasah radhiyallahu an termasuk sahabat yang ikut-ikutan menyebarkan fitnah, termakan oleh fitnah. Mendengar hal itu, Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan lagi memberi bantuan nafkah kepada Mistah bin Usasah selamanya. Itu sumpah dari Abu Bakar. Mendengar sumpah beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah menginginkan Abu Bakar memaafkan kesalahan Mistah dan berlapang dada, mencabut sumpahnya dan kembali memberikan subsidi sebagaimana biasanya, dengan janji Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Abu Bakar memilih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Na'am, baik ya Allah, demi Allah, sungguh aku lebih suka bila Allah mengampuni dosa-dosaku." Masya Allah. Jadi kaum muslimin, itu sejarahnya. Maka dari sini kita tahu orang yang memilih memaafkan ketika disakiti, maka itu pahalanya lebih besar dan dosanya akan diampuni. Dosanya lebih diampuni. Tapi tetap sebagaimana dulu kita sampaikan, memberikan maaf di sini lihat kondisi. Kalau orang yang menyakiti kita
itu orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan itu, bukan hanya kita yang menjadi korbannya, tapi banyak kaum muslimin yang lain, maka kita boleh menuntut balas, tentu yang setimpal, dalam rangka memberikan pelajaran kepadanya. Sebab apa? Sebab Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukannya dengan yang lebih baik. Maksudnya apa? Kalau dengan memaafkan dia berubah menjadi lebih baik, tidak mengulangi kembali perbuatan kezalimannya, maka memaafkan diutamakan. Namun jika memaafkan tidak menimbulkan efek jera, dia malah ngelunjak, tambah ngelama, tambah nemen, maka menuntut balas di waktu itu diutamakan. Tentunya karena negara kita negara hukum, kita melalui jalur hukum, kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Itu maksudnya kaum muslimin yang berbahagia. Nah, namun tetap memberikan maaf itu lebih besar pahalanya. Allah berfirman tentang karakter calon penghuni surga dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan sarra, ya lapang, dalam keadaan sedang ya gembira, wad-dharra dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaid dan menahan marahnya padahal mampu melampiaskan kemarahannya, wal afina 'anin nas dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dalam surat yang lain, surat Asy-Syura ayat 40, Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang semisal. Jadi boleh membalas tapi yang semisal. Faman afa, maka barang siapa memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman. Bahkan dalam hadis Muslim nomor 2588, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta disebabkan disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila izzan, dan Allah tidaklah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin menjadikan dirinya mulia. Semakin kita memaafkan, semakin mulia. Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang hamba andap asor, tawadhu, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Maka sekali lagi memaafkan itu lebih baik dengan syarat menimbulkan perbaikan bagi orang yang kita maafkan. Naam. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, apa balasan yang akan didapatkan untuk mereka ulul albab dengan 9 sifat yang tadi kita sebutkan. Ulaika lahum uqbaddar. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, ya, akan mendapatkan tempat tinggal yang baik. Apa tempat tinggal yang baik? Jawabannya adalah ayat 23, Jannatu Aden, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya, Masya Allah, wa man sholaha min abaihim, bersama-sama dengan
orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dari anak cucu mereka. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, ini keutamaan orang soleh. Apabila kita soleh, bapak kita soleh, mbah kita soleh, buyut kita soleh, terus ke atas soleh, maka mereka akan dikumpulkan di surga bersama kelak, walaupun amalan mereka tidak sebanding. Begitu juga anak cucu kita, kita soleh, anak kita soleh, cucu kita soleh, terus ke bawah soleh dan beriman semuanya, maka kita akan dikumpulkan di surga. Kita akan reuni di surga bersama mereka. Masya Allah. Maka jadilah orang yang soleh. Jadilah orang yang soleh. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ini keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Ya. Ya. Syaratnya itu tadi soleh. Ya. Syaratnya apa? Soleh. Wal malaikatu, dan para malaikat, yadkhuluna alaihim, masuk menemui mereka, min kulli bab, dari semua pintu surga. Masya Allah. Memberikan apa? Penyambutan. Memberikan penyambutan. Ya. Apa yang disampaikan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam. Ya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera disebabkan kalian dulu sabar waktu di dunia. Masya Allah, ini keutamaan sabar. Orang sabar dijamin masuk surga. Ya. Tapi ini berat jamaah, nggak mudah. Ya. Fani'ma uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, ini balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Wal aqibatu lil muttaqin, dalam surat yang lain, surat Al-A'raf ayat 128, Al-Qasas ayat 83. Kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Di surat Toha, wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi kuncinya apa? Takwa. Kalau kita bertakwa, orang tua kita bertakwa, terus ke atas, anak kita bertakwa, cucu kita bertakwa, terus ke bawah, ini anugerah yang luar biasa akan dikumpulkan di surga. Dan Ramadan melatih kita, membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa balasan di akhirat kelak? Disebutkan dalam surah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Keutamaannya adalah dia akan mendapatkan di surga apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Masya Allah. Jadi kenikmatannya tak terbayangkan. Tugas kita adalah mengimaninya. Ya. Dalam surat yang lain, surat As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka di surga. Ya. Dari penyejuk hati disebabkan balasan dari perbuatan mereka. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, ini keutamaan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Ini semakna dengan apa yang Allah firmankan dalam surah At-Tur ayat 21.
walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lantas anak cucu mereka juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Masya Allah. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', walaupun amalan mereka tidak sama. Mungkin ayah kita lebih soleh, lebih bertakwa, tapi karena anak kita juga soleh dan bertakwa, walaupun tidak setinggi takwa orang tua kita, maka kita dikumpulkan bersama mereka. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar kaum muslimin. Monggo mulai sekarang jangan pernah meninggalkan berusaha menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Itu pelajaran yang dapat kita petik dari surat Ar-Ra'd ayat 20 hingga 24. Berikutnya Allah akan menginformasikan kepada kita tentang bandingan dari ayat sebelumnya. Kalau ayat 20 hingga 24 Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ulul albab, orang-orang yang pasti bahagia dan mendapatkan balasan di surga dengan anak cucu mereka dan mbah-mbah mereka ke atas. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, ingin menjelaskan tentang sebaliknya, yaitu orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang pasti binasa di akhirat, orang-orang yang mendapatkan tempat tinggal yang terburuk, yaitu neraka. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan jamaah jenengan pas poso, pas udan deres, puasa doa-doa dikabulkan, hujan deras doa-doa juga dikabulkan. Sebab ini malaikat rahmat sedang turun. Maka penggabungan waktu yang istimewa ini kesempatan emas. Jenengan silakan sambil kajian berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang akan celaka dan sengsara? Walladzina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang melanggar, merusak janji Allah, mim ba'di misaqihi, setelah diikrarkannya, wa yaqta'un, dan mereka memutuskan ma amarallahu bihi ayyusala, apa yang Allah perintahkan untuk disambung, untuk dihubungkan, wa yufsiduna fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini umum, di antaranya yang paling tinggi adalah kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dosa-dosa besar, termasuk kerusakan-kerusakan hissi, kerusakan-kerusakan indrawi, seperti penebangan hutan tanpa aturan, ya, penambangan tanpa aturan, sehingga terjadilah berbagai macam bencana seperti saudara kita di Sumatera, banjir kayu gelondongan dan sejenisnya. Ini baru sedikit, ya, akibat dari tangan-tangan jahil manusia. Betul, Allah itu menciptakan dunia ini dan segala isinya untuk bekal kita beribadah kepada Allah, tapi dengan aturan-aturan. Ya, jangan sampai kita membuat kerusakan. Ya, makanya dulu sejak kecil, sejak SD, kita sudah dikenalkan dengan istilah reboisasi, penghijauan kembali. Ya. Jadi sejak kecil ditanamkan itu. Betul,
ya, sumber daya boleh dimanfaatkan, tapi dengan batasan-batasan dan untuk kemakmuran ya rakyat, kan begitu amanat dari Undang-Undang Dasar. Air ya semuanya itu untuk kemakmuran rakyat, kan begitu. Bukan untuk asing ya, bukan untuk asing, kan begitu. Kasihan ini rakyat kita, negara kita ya. Ini ujian berat dari Allah. Ketika sebuah perkara diserahkan yang bukan aslinya, maka tunggulah kehancurannya, kata Rasul. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Ya, kalau perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka lihat yang terjadi sekarang, banyak kerusakan di muka bumi. Ya, peperangan ya, Masya Allah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahumul la'nah, mereka mendapatkan laknat. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat dan dijauhkan dari surga. Walahum su'uddar, bagi mereka kediaman yang buruk. Apa itu? Neraka jahanam. Ya. Sifat mereka yang pertama, orang-orang yang pasti celaka dan akan sengsara, bandingan dari ayat sebelumnya, yaitu yang pertama, walladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang melanggar janji Allah. Yang melanggar janji Allah, ini yang pertama ya. Allah berjanji ya dalam rahim dan juga di alam sebelum kita lahir ya. Ketika menciptakan Nabi Adam ya, Allah berjanji mengambil sumpah setia kalau nanti lahir jadi manusia hendaknya mentauhidkan Allah, nyuwejake Gusti Allah, mengesahkan Allah, jangan syirik kepada Allah. Nah kok ternyata setelah lahir mereka menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah, menentang Allah, memerangi Allah dan Rasulnya ya, bahkan kafir, tidak percaya kepada Allah seperti orang ateis. Kemudian sifat kedua, mereka itu ya qata'a ma amarallah bihi ayushola, memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah memerintahkan supaya menyambung kekerabatan, silaturahmi, malah memutus ya. Allah memerintahkan agar berteman dengan orang-orang soleh, orang beriman, malah memusuhi orang soleh, memusuhi orang beriman. Maka tadi saya sampaikan, jangan meremehkan 3 orang. Yang pertama siapa? Al-ulama. Jangan remehkan ulama, supaya ucapan-ucapan ulama itu ya merembes ke dalam hati kita, sehingga menjadi nasihat bagi kita, menjadi jalan keselamatan bagi kita. Sebab Rasulullah bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama kuwi pewarisi para nabi. Nabi itu tidak mewariskan harta ya, Nabi mewariskan ilmu, dan ulama lah yang mengambil warisan-warisan itu. Bahkan saat ini jenengan sedang berbagi-bagi warisan Nabi. Sahabat Abu Hurairah mendatangi pasar. Kaum muslimin sedang sibuk berdagang. Tiba-tiba beliau berkhutbah, wahai kaum muslimin. Ya, langsung mereka memberikan perhatian kepada Abu Hurairah, fokus kepada beliau. Sekarang di masjid sedang ya dibagi warisan Nabi. Silahkan jenengan datang untuk mengambil warisan Nabi. Langsung geruduk moron masjid kabeh. Pasarnya sepi ditinggalkan. Tinggal Abu Hurairah sendirian. Lalu setelah itu mereka datang lagi ke pasar. Ya Abu Hurairah, mana di masjid gak ada bagi-bagi warisan? Lalu kata Abu Hurairah, tadi ketika kalian ke masjid ada apa di sana? Yang kami temukan di masjid adalah majelis-majelis ilmu. Ya, kami dapati ada sahabat mengajarkan ilmu ya, kepada sahabat yang lain. Nah, kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi.
Jadi saat ini jenengan sedang mengambil warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh beruntung jenengan, bejo kemayangan. Nah, itu kaum muslim yang berbahagia. Jadi di antara warisan Nabi adalah jangan memutus silaturahmi. Ini berat ya, berat. Sebab setan itu paling demen ini. Jadi ketika ada dua bersaudara, ada masalah, setan itu ya semangat untuk bagaimana supaya ini terus berkelanjutan. Ya. Bagaimana supaya permusuhan ini tahrish, permusuhan, adu domba, pecah belah ini terus berlaku. Ya. Terus berlaku. Ya. Makanya di antara salah satu kebanggaan iblis, karena iblis masih hidup ya. Iblis itu akan hidup sampai kiamat. Dia punya istana ya di atas samudra. Jadi ketika pasukannya lapor ya kepada iblis ya, dia melaporkan ya. Dari sekian yang laporan itu, satu yang berkesan pada iblis dan ya dijadikan orang terdekat atau setan terdekat dari iblis. Dilaporkan, apa yang sudah kamu lakukan wahai baginda raja iblis? Ketika saya pergi laporan ini, saya meninggalkan dua orang suami istri bertengkar sampai bercerai. Lalu kata iblis, nah kamu ini baru berjasa, kamu orang terdekat, sini duduk dekat saya. Langsung mendapatkan kehormatan menjadi orang yang terdekat dengan iblis. Apa jasanya? Menceraikan rumah tangga orang Islam, menceraikan rumah tangga anak cucu Adam. Makanya ini perbuatan yang paling disenangi iblis, termasuk menceraikan persaudaraan di antara kita. Maka kaum muslimin, sekarang di bulan Ramadan, musuh-musuh kita dibelenggu, digondo, dirantai, sehingga gerak-gerik mereka tidak sebebas seperti di luar Ramadan. Maka ini kesempatan sebelum kita memasuki Idul Fitri yang dikenal dengan istilah hari kemenangan, hari kembali kepada fitri kata orang-orang, hari kembali suci kan begitu kata orang-orang ya. Maka di sini kesempatan emas. Selama kita berpuasa, mungkin di antara kita pernah ada dendam, pernah ada permusuhan atau permasalahan. Monggo, ini segera diselesaikan sekarang. Mumpung ini musim ketaatan. Ini musim ketaatan. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ya. Maka jangan sampai di momen emas ini masih ada dalam hati kita permusuhan, dendam, kejengkelan ya kepada orang-orang terdekat kita, terutama naudzubillah, summa naudzubillah, jangan sampai seorang anak punya kebencian, dendam kepada orang tuanya. Walaupun mereka banyak kekurangan dalam membesarkan kita, mungkin karena keterbatasan ya dan sebagainya, jangan sampai kita dendam sama mereka. Atau mungkin mereka mencampakkan kita, jangan sampai kita dendam sama mereka. Bagaimanapun juga kita ada di dunia karena jasa orang tua kita. Ya. Naam. Jadi ancaman yang mengerikan. Kan banyak sekarang itu anak memutus silaturahmi dengan orang tua. Enggak bertegur sapa dengan orang tua. Ya, itu banyak sekarang. Ya, ngeri sekali, ngeri. Nah, padahal jangan dengan tegas, la yadkhul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Dan orang paling dekat kita adalah orang tua. Lalu istri kita, anak kita, kerabat kita, keponakan kita. Lalu berikutnya sepupu kita, terus berikutnya. Nah, maka ini tolong kaum muslimin ya, dijaga betul, dijaga betul. Nah, ini kesempatan emas ya.
mumpung kita berada di bulan Ramadan. Ya. Kalau sampai kita sampai sekarang pun masih ada kebencian, ada permusuhan, maka kita khawatir kalau sampai ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sampaikan, ya. Setiap Senin dan Kamis Allah mengangkat amal-amal hamba dan membuka pintu-pintu surga, dan Allah mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dua orang yang tidak ada syahna, tidak ada permusuhan di antara mereka. Kalau ada permusuhan, maka supaya ditangguhkan itu pengangkatan amal sampai keduanya rukun. Ya, sampai keduanya rukun. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, tidak diangkat walaupun sakil di atas kepala kita kalau kita masih ada permusuhan. Wa akhawani mutasorimani, dua orang bersaudara yang saling bermusuhan. Nah, saya kira itu akhir ayat, ya, Allah sebutkan wa yufsiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan tadi sudah saya jelaskan sekilas, yaitu kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, termasuk menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Ini kerusakan yang bersifat maknawi. Adapun kerusakan yang bersifat hissi seperti pembantaian, pembunuhan, pengerusakan hutan, ya, dan sejenisnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 41. Di antara hikmah, ya, adanya kerusakan di muka bumi seperti saat ini supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat di media bagaimana Iran berperang dengan Amerika dan Israel, maka kita menjadi semakin takut, ya. Maka kita semakin ingat kepada akhirat dan memperbanyak taubat dan segera memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat kita. Itu kaum muslim yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, ulaika lahumul la'nah, mereka mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat dan dari surga, al-ibad an rahmatillah wa jannati, ya. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23. Lalu bagi mereka walahum su'uddar, tempat tinggal yang buruk yaitu neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita dari azab neraka jahanam. Alhamdulillah, mohon izin untuk besok sama Jumat saya izin ada kegiatan di luar. Bisa diisi oleh Pak Takmir atau ustadz yang lain. Selamat berbuka puasa, semoga Allah menerima puasa panjenengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.